Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku kedua dari David Pranata. Ya, judulnya adalah Speak with Power. Ya, oke. Speak with Power. Ya, oke. Baik. Jadi buku ini saya beli ini pada waktu acara workshop bersama atau cepatnya adalah pelatihan singkat bersama David Pranata. Kemudian saya membeli buku tersebut dan ada tanda tangan dari tahun berapa ini? Ya tahun 2016 ya. Tanggal 17 bulan 12 2016 ya. Oke, mengapa kemudian saya tertarik untuk datang dan kemudian ketika pulang saya membeli buku ini karena memang pertama adalah bahwa ketika beliau tampil saat workshop, beliau sangat menarik ya. Jadi powernya, kemudian bagaimana struktur penyampaiannya, ya pilihan katanya, ya itu yang saya pikir beliau adalah memang seorang public speaker. Jadi bukan hanya sekedar beliau penulis buku, tapi juga memang bahwa beliau adalah orang yang hebat di bidang public speaking. Ya, oke. Jadi apa sih isi dari buku ini, gitu ya? Jadi buku ini sebenarnya berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana mengatasi rasa nervous, ya. Jadi masalah utama di public speaking sebenarnya adalah bukan hanya masalah keterampilan dalam berbicara ya pada publik, tapi juga berkaitan dengan bagaimana mengatasi nervous, grogi. Nah, ini yang paling sering kali terjadi pada dosen muda misalkan ya, atau pada public speaker pemula. Kemudian yang kedua adalah menyusun konten presentasi yang rela membuat audiens menahan pipis hanya untuk mendengarkan Anda. Kalimat yang dipilih cukup unik juga. Karena apa? Karena audiens menahan pipis hanya untuk mendengarkan Anda. Nah, itu. Jadi dia betah gitu ya. Anda berbicara di depan. Oke. Kemudian membawakan presentasi yang mampu memenangkan hati audiens, dan yang terakhir adalah mengetahui tip-tip eksklusif tentang presentasi yang jarang diketahui. Ya, ini mengapa kemudian saya menjagokan buku ini, buku kedua dari. Sebenarnya ini buku pertama yang saya beli ya. Yang review kemarin adalah buku keduanya. Baik, saya akan bahas satu persatu apa sih isi dari buku ini, sehingga kemudian saya merekomendasikan buku ini bagi Anda dosen muda atau bagi Anda yang mungkin ingin menekankan pada bagaimana melatih atau meningkatkan keterampilan dalam public speaking. Oke, buku ini memiliki beberapa bab ya. Baik. Salah satu dari orang yang memberikan testimoni adalah Pak Imam Wijoyo. Baik, Pak Imam Wijoyo. Saya biasanya mengabaikan ini. Ternyata ada Pak Imam Wijoyo juga di sini yang menuliskan kalimatnya. Beliau adalah Chairman of IBMT International University. Sekaligus Pak Imam Wijoyo ini yang saya kenal ya, beliau adalah juga dari pengurus yayasan di tempat kampus kami bekerja. Baik, saya mulai dari beberapa bagian. Buku ini memiliki beberapa bagian, jadi bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi bagian favorit saya sebenarnya adalah di bagian keempat. Bagian pertamanya adalah di sini adalah dasar public speaking. Apa yang tiap orang harus ketahui tentang mitos, fakta, dan kenyataan dalam public speaking. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konten presentasi, cara menyusun isi presentasi. Jadi kalau misalnya pada bagian pertama itu sebenarnya lebih pada prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang ada, bagaimana menyiapkan mental, menyiapkan diri, menyiapkan pola pikir sehingga Anda bisa menjadi seorang public speaker yang handal. Itu sebenarnya yang ada pada bagian pertama. Ya, jadi misalkan contohnya adalah bagaimana prinsip presentasi yang menarik, kemudian bagaimana mengatasi rasa nervous, ya. Kemudian juga mindset ya, sama seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana mengatasi rasa nervous dalam presentasi ya. Oke. Sedangkan materi atau keterampilan atau skillnya sendiri pada public speaking itu ada pada bagian kedua ya. Jadi konten, yaitu cara menyusun isi presentasi yang membuat audiens rela menahan pipis. Itu isinya adalah mulai dari pemilihan topik presentasi, kemudian menentukan tujuan presentasi, mengorganisasi, menyusun isi body presentasi, teknik cara membuka presentasi, teknik cara menutup presentasi, dan menggunakan transisi. Jadi sebenarnya bahwa prinsip presentasi itu sebenarnya ada beberapa poin ya. Jadi mulai dari menyiapkan, bagaimana mengeksekusi, bagaimana mengevaluasi, ya itu yang penting dalam sebuah presentasi. Ya, jadi presentasi
tanpa sebuah perencanaan yang matang, ya, maka sama seperti merencanakan sebuah kegagalan. Itu prinsip dalam konsep presentasi. Jadi di sini sudah ada roadmap-nya, bagaimana langkah-langkahnya. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini saya pernah dapatkan juga di Toastmaster Internasional. Saya pernah tergabung di Toastmaster Internasional. Bagaimana teknik presentasi dan seterusnya juga ada di dalamnya. Tapi nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Kemudian yang ke-8 di sini juga teknik menutup presentasi. Jadi presentasi itu bukan hanya masalah perencanaan, kemudian eksekusi, tapi juga bagaimana endingnya. Bagaimana kita merencanakan ending yang dia tuh punya menendang ya, nendang. Makanya di sini ada yang punya power, punya greget di bagian akhir dari presentasi. Kemudian yang bagian yang ketiga ada semacam semacam pendalaman lebih lanjut, yaitu berkaitan dengan bagaimana membawakan presentasi yang mampu memenangkan hati audiens. Ya ini. Oke, itu contohnya misalnya teknik pernapasan, mengoptimalkan intonasi suara. Jadi prinsip dasarnya karena seorang public speaker itu modalnya itu adalah suara, maka otomatis bahwa dia harus memiliki suara yang powerful juga. Jangan sampai kemudian ketika ngomong atau menjelaskan itu ngos-ngosan. Kenapa? Karena kehabisan nafas. Maka di sini David Pranata juga ya memberikan beberapa hal, itu kesalahan umum yang terjadi saat orang public speaking. Kemudian juga teknik pernafasan supaya kemudian dia tidak mudah lelah ya. Kemudian komponen suara ya, pitch kontrolnya seperti apa sehingga pengucapannya menjadi jelas ya. Kemudian powernya ya dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian pengatur setting faktor eksternal yang lainnya, ruangan, peralatan, perlengkapan presentasi. Ya, biasanya yang paling umum adalah pada perlengkapan presentasi itu misalkan PowerPoint. Ya, banyak sekali saya datang di sebuah seminar, mereka nggak siap dengan ya. Jadi misalkan contohnya ketika kemudian notebooknya dihubungkan dengan LCD proyektor, ternyata nggak connect ya karena membutuhkan HDMI converter ya dan seterusnya. Maka bagaimana persiapan yang baik? Ya, jadi misalnya datang sebelum 15 menit atau 30 menit sebelum. Kenapa? Karena persiapan itu penting sekali. Kemudian juga membawa flash disk, materi sudah dikopikan ke flash disk, sehingga ketika kemudian notebook yang satu gagal, dia masih bisa memanfaatkan atau menggunakan beralih ke komputer yang lainnya. Ya, kemudian, nah ini juga yang penting juga dalam sebuah public speaking, yaitu menggunakan humor di dalam presentasi. Ya, jadi sekali lagi bahwa menariknya seorang pemateri bukan hanya karena dia menguasai materi dengan baik, tapi juga karena dia bisa membawakan suasana segar dalam presentasi. Bayangkan kalau Anda seorang dosen, kemudian Anda mengajar 2 jam seperempat ya, atau 3 SKS misalkan, maka kalau Anda monoton dalam berbicara, intonasinya datar ya, maka mahasiswa Anda akan ngantuk. Orang akan, ini kok membosankan ya. Suara Anda malah bisa menjadi pengantar tidur bagi audiens. Oke. Bagian keempat, ini yang tadi saya sampaikan bahwa bagian keempat ini merupakan bagian yang favorit saya. Kenapa? Karena saya dapatkan materi kemarin itu berkaitan dengan bagaimana menghandle sebuah tanya jawab, itu di sini. Baik, saya masuk ke 239. Tip-tip eksklusif dalam presentasi. Tip-tip eksklusif dalam presentasi. Jadi begini, kemarin sempat saya sampaikan di video bagaimana seorang dosen bisa menguasai kelas ketika tanya jawab. Nah, di sini ternyata sama seperti yang saya sampaikan. Ya, jadi ada beberapa jadi gini. Kalau Anda tidak siap dengan tanya jawab, maka sebaiknya sesi tanya jawab tidak usah diadakan. Kenapa? Karena itu akan bisa mengurangi wibawa ketika Anda menjawab dan Anda belepotan menjawab, maka itu mengurangi ending ya power dari presentasi Anda. Ya, atau ya kalau kemudian Anda, jadi di sini begini, merencanakan sesi tanya jawab misalkan ya, jangan akhiri presentasi Anda dengan sesi tanya jawab jika Anda nggak siap ya. Tentukan durasi sesi tanya jawab ya, jadi jangan terlalu panjang juga ya, karena ada banyak hal yang pertimbangan yang penting ya dalam sebuah sesi tanya jawab. Mintalah audien untuk menyebutkan nama dan asal mereka. Dan penting juga untuk bisa mengenal lebih lanjut ketika seorang bertanya, maka kemudian identitasnya, dan supaya kita bisa menjawab sesuai dengan latar belakang dari si audien tersebut misalnya. Jadi terutama kalau misalnya itu adalah sebuah forum besar, maka kemudian penting juga yang tanya itu mahasiswa kah, dosen kah, profesional kah ya dan seterusnya. Maka ada beberapa hal yang tip-tip yang bisa menjawab pertanyaan di sini adalah, pertama, ulangi atau parafrase pertanyaan audien. Jadi ketika kemudian seorang audien itu bertanya, maka kemudian Anda bisa mengulangi pertanyaan tersebut dengan kalimat Anda sendiri, itu parafrase. Yang kedua, jawablah dengan singkat dan jelas. Jadi artinya jangan menjawab secara bertele-tele. Kalau kemudian 2-3 kalimat sudah cukup menjawab, maka nggak usah dipanjang-panjangin gitu ya. Menghadapi pertanyaan yang Anda tidak tahu jawabannya, ini yang kemarin sudah sempat saya sampaikan di video sebelumnya.
Kalau kemudian Anda nggak tahu jawabannya kira-kira seperti apa, maka David Pranata menyarankan 3 hal. Pertama adalah menanyakan kepada seluruh audien. Ini namanya di audien ya. Ya, mungkin mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut ya. Kemudian yang kedua, memberikan referensi lain yang mungkin Anda ketahui. Ya, jadi Anda tidak menjawab secara langsung, tapi mungkin Anda bisa mencari analoginya itu hal-hal yang dekat dengan apa yang ditanyakan ya. Atau ini supaya Anda juga tidak kehilangan muka, oke, saya belum bisa menjawab, tapi meminta kontak person dari si penanya. Oke, saya belum tahu jawabannya, tapi nanti saya akan jawab secara pribadi, tolong Anda tinggalkan nomor telepon Anda, ya saya akan hubungi Anda kalau saya sudah tahu jawabannya. Nah, itu hal-hal yang bagus ya. Nah, di bab 17, storytelling. Ini favorit saya. Jadi begini, seorang dosen ataupun seorang public speaker itu dia harus punya kemampuan untuk bisa bercerita, ya, storytelling, ya, sehingga kemudian materi yang disampaikan itu menjadi menarik, ya, seolah-olah orang mendengarkan sebuah dongeng, mendengarkan sebuah cerita, maka kemudian goalnya kita, jadi bukan seperti sebuah materi yang lompat-lompat yang nggak tentu, tapi semua rangkaian itu menjadi bagian dari yang penting. Oke, apa sih isinya kira-kira misalkan? Mengapa kita membutuhkan cerita? Ya, karena cerita itu adalah sebuah media hiburan gitu ya. Materi jadi misalnya sebuah materi fisika bagi guru ya, guru atau dosen misalkan. Materi fisika atau matematika yang tampaknya rumit yang perlu berpikir, bisa saja kemudian disampaikan dalam bentuk sebuah cerita yang menarik. Ya, ada kasus ya, kemudian ya kalau di komputer pun begitu misalkan. Ketika misalkan kita mau bicara tentang kalau di komputer misalnya saya mau bicara tentang pentingnya backup, pentingnya mirroring dalam pengelolaan server misalkan, maka bisa saja kemudian dimulai dari sebuah slide kebakaran sebuah restoran atau sebuah perusahaan yang di dalamnya ada server dan seterusnya. Ya, cerita terakhirnya pesannya adalah bahwa penting sekali bagi sebuah perusahaan untuk bisa memiliki backup server, untuk bisa memiliki mirroring. Ya. Nah, maka bagaimana teknisnya? Contohnya seperti itu. Ya, ini mengapa kemudian sebuah materi itu bisa dikemas dalam sebuah storytelling yang itu akan bisa meningkatkan daya tarik, bisa meningkatkan orang nggak bosan dengan materi kita. Oke. Saya kira yang lainnya bisa Anda baca sendiri, tapi saya senang dengan buku ini ya. Kenapa? Karena pertama buku ini tebal tuh karena kertasnya aja ya. Berapa halaman? 277 halaman ya, kertasnya kertas ringan ya, cukup kemudian juga materinya menarik ya. Anda bisa langsung berdialog dengan penulisnya karena penulisnya ada di Facebook, ada di Instagram ya, atau di kontak langsung, beliaunya orangnya welcome ya. Oke, itu saya kira. Sebelum saya akhiri, saya kutipkan dari yaitu dari Darwin Chu, founder of GPSoft, Accurate Accounting. Accurate kita tahu bahwa itu adalah software accounting ya. Beliau bilang bahwa so many aspect of presentation I learned from this book. Read it and you will be a better speaker. Ya, same with me ya. Saya juga begitu. Saya banyak belajar dari buku ini untuk bisa memperbaiki ya teknik presentasi saya sebagai seorang dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol untuk Anda semua.